Hai, welcome back to my channel with me Miss Aini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Aini. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi kalian yaitu on chapter 7 yang berjudul I am proud of Indonesia. Saya bangga pada Indonesia. Dan pada video kali ini kita hanya fokus membahas pada halaman 160 sampai halaman 162. Tentunya kalian masih ingat pada awal chapter 7 ini di situ ada tulisan we will learn gitu kan. Nah, sekarang kita ingatkan dulu dan ini nanti ada keterkaitan pada halaman 160 sampai halaman 162 ini. We will learn to describe people, animal, and things in order to make them stand out and then to show my pride of them. Jadi pada bab ini, pada bab ke-7 ini kita akan belajar untuk mendeskripsikan orang, hewan, ataupun benda dengan tujuan yang pertama adalah membuat mereka itu menonjol, kemudian yang kedua adalah untuk menunjukkan my pride of them, untuk menunjukkan kebanggaan kita pada mereka. Nah, disinilah pada halaman 160 sampai halaman 162 kita akan mempelajari to show my pride of them, untuk menunjukkan kebanggaan kita pada mereka. Nah, sekarang kita mulai pada halaman 160. Di situ ada associating atau mengasosiasi. We say good things about our objects. Kita akan mengatakan benda-benda yang bagus tentang objek-objek yang kita miliki because we are proud of them or love them. Karena kita bangga akan objek tersebut dan juga mencintai objek tersebut. Maka disinilah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, to show my pride of them, atau untuk menunjukkan kebanggaan kita pada hal tersebut. Entah itu objeknya, entah itu orang, hewan, ataupun benda. Sekarang kita lihat bersama-sama ya, di situ ada conversation, ada beberapa siswa dan juga ada beberapa siswi yang membanggakan suatu hal atau membanggakan orang ataupun hewan yang dia miliki. Di dalam conversation di situ ada yang pertama Benny, yang kedua Lina, yang ketiga Dayu, kemudian yang keempat namanya Edo, kelima Udin, dan yang terakhir adalah Siti. Mereka itu ada yang membanggakan orang tuanya, ayah ibunya, ada yang membanggakan guru bahasa Inggrisnya, ada yang membanggakan bibinya, dan juga ada yang membanggakan hewan peliharaannya yaitu kucing. Sekarang kita mulai dari yang pertama, conversation yang pertama itu ada Benny ya. Maka di sini Benny itu membanggakan ayahnya. Sosok ayah yang dia banggakan itu seperti apa? Sekarang kita lihat bersama-sama. My father is a good man. Ayahku adalah seorang laki-laki yang baik. He loves his family. Dia menyayangi keluarganya. He doesn't get angry easily. Dia itu tidak gampang marah. He talk to us, his children, about many things. Dia membicarakan sesuatu atau membicarakan beberapa hal dengan anak-anaknya. He and my mom often go out together to enjoy the evening. Dia dan ibuku sering pergi keluar bersama-sama untuk menikmati malam. He's friendly to the neighbors. Dia itu ramah terhadap tetangga-tetangganya. Nah, dari yang pertama, conversation yang pertama ini, Benny membanggakan ayahnya. Seperti apakah sosok ayah yang dia banggakan? Dia bilang bahwasanya ayahnya itu adalah a good man, laki-laki yang baik. He love his family, menyayangi keluarganya, jarang marah, kemudian membicarakan beberapa hal dengan anak-anak mereka. Dia sama ibunya sering pergi bersama-sama, keluar rumah bersama-sama. Dan yang terakhir, dia itu adalah ramah terhadap tetangga-tetangganya. Selanjutnya pada conversation di bawahnya, di situ ada Lina. Lina juga masih sama, masih membanggakan ayahnya. Ayahnya itu seperti apa sosoknya? Kita lihat bersama-sama. My father is friendly too. Ayahku juga ramah. He knows almost everybody in the neighborhood. Dia mengetahui hampir setiap orang yang ada di sekitarnya. He always goes to the neighborhood meeting.
Dia selalu pergi pada pertemuan yang ada di sekitarnya, kayak arisan gitu ya. He is never absent from the cleaning day. Dia itu tidak pernah absen ketika ada hari kebersihan. Biasanya ada kerja bakti bersama-sama, dia tidak pernah absen. He is a good volleyball player. Dia itu adalah pemain bola voli yang baik. He plays volleyball with our neighbors in the community center every Saturday. Dia bermain bola voli dengan tetangga-tetangga kita pada pusat komunitas ya, di pusat komunitas setiap hari Sabtu. Maka di sini Lina tadi membanggakan ayahnya. Sosok ayah yang dia banggakan itu seperti apa sih? Nah, di situ dia bilang ayahnya itu adalah friendly, ramah, kemudian dia mengetahui setiap orang yang ada di sekitarnya, kemudian he always goes to the neighborhood meeting, tidak pernah absen dalam kerja bakti, selalu hadir dalam pertemuan. Kemudian dia adalah pemain yang bagus, pemain volleyball, pemain bola voli yang bagus. Kemudian dia juga bermain bola voli dengan tetangga-tangganya pada pusat komunitas setiap hari Sabtu. Kemudian di situ juga ada conversation, dia namanya Dayu. Dayu membanggakan seseorang, siapakah itu? Nah, ternyata Dayu di sini tidak membanggakan ayahnya, tetapi dia membanggakan ibunya. Sekarang kita lihat ya conversation-nya itu seperti apa. I love my mom very much. Saya menyayangi ibuku. Saya sangat menyayangi ibuku. Di situ ada very much, sangat menyayangi. She is in elementary school teacher. Dia adalah guru di SD atau di sekolah dasar. She is very patient. Dia sangat sabar. She is never angry. Dia tidak pernah marah. She always smiles and never complain. Dia selalu smiles, tersenyum, dan tidak pernah komplain. My mom is my best friend. Ibuku adalah teman terbaikku. I can talk to her about everything. Saya dapat berbicara beberapa hal atau banyak hal dengan beliau. Dia bilang seperti itu. Oh yeah, she can sing. Dia dapat bernyanyi juga. She has a beautiful voice. Dia memiliki suara yang indah. Maka di sini Dayu membanggakan ibunya. Ibunya itu seperti apa sih? Nah, dia bilang kalau ibunya itu yang pertama, dia sangat passion, sangat ramah. Dia sebagai guru bahasa, dia juga sebagai guru di sekolah dasar. Kemudian she is never angry, tidak pernah marah. Kemudian selalu smile dan never complain, tidak pernah komplain. Dia juga teman terbaiknya karena dapat berbicara beberapa hal atau apapun dengan beliau. Dan yang terakhir adalah ibunya itu mempunyai suara yang indah. Dia dapat bernyanyi. Kemudian kita lanjutkan pada halaman 161. Di situ masih ada 3 conversation. Ada 3 orang yang membanggakan baik itu orang, baik itu benda, ataupun baik itu hewan. Sekarang kita lihat bersama-sama. Yang pertama adalah Edo, yang kedua Udin, dan yang terakhir adalah Siti. Kita lihat dulu dari yang Edo ya, dia membanggakan siapa? I am proud of my English teacher. Saya bangga dengan guru bahasa Inggris saya. Ternyata dia itu membanggakan guru bahasa Inggrisnya. Ada apa dengan guru bahasa Inggrisnya? She is smart. Dia itu adalah smart and very friendly dan sangat ramah. Her English is very good. Bahasa Inggrisnya itu sangat baik and very clear dan sangat jelas. She speaks English to us. Dia itu berbicara bahasa Inggris pada kita. And we speak English to her too. Dan kita juga berbicara bahasa Inggris kepadanya juga. She often reads us good stories from different part of Indonesia. Dia sering membacakan kita cerita-cerita yang indah, cerita-cerita yang bagus dari beberapa bagian dari Indonesia. She knows many stories from other countries too. Dia juga mengetahui beberapa cerita dari negara-negara yang lain juga.
Maka di sini Edo membanggakan dari guru bahasa Inggris. Kenapa dia membanggakan guru bahasa Inggris? Yang pertama alasannya, she is smart. Dia itu smart, giat, tegas, bagus, and very friendly, dan sangat ramah. Yang kedua, her English very good and very clear. Bahasa Inggrisnya itu sangat baik dan juga sangat jelas. Kemudian, she speak English to us and we speak English to her too. Dia berbicara bahasa Inggris kepada kita dan kita juga bahasa Inggris pada mereka. Kemudian, she often read us, dia sering membacakan cerita-cerita yang bagus mengenai beberapa bagian dari Indonesia dan juga dia mengetahui beberapa cerita dari negara-negara yang lain juga. Kemudian kita lanjutkan pada conversation di bawahnya yaitu Udin. Udin membanggakan siapa? Sekarang kita lihat ya. Andina is very healthy. Bibiku Dina adalah sangat sehat. Ternyata dia membanggakan bibinya yang bernama Dina. Dia bilang bahwasanya bibinya itu adalah sangat sehat. She is rarely sick. Dia itu jarang sakit. She is married and has 2 children. Dia telah menikah dan punya 2 anak. She is more than 40 years old. Dia itu usianya lebih dari 40 tahun. But her skin is smooth. Tetapi kulitnya itu masih halus. And her face always looks young and beautiful. Dan wajahnya selalu terlihat muda dan cantik. Oh ya, she exercises almost every day. Oh iya, dia itu berlatih hampir setiap hari. She works at a bank. Dia bekerja di bank. It is almost 2 kilometers from her home. Jaraknya itu hampir 2 kilometer dari rumahnya. She has a motorcycle. Dia itu memiliki sebuah sepeda motor. But she goes to work on foot. Tetapi dia pergi ke tempat kerja dengan berjalan kaki. Nah, di sini Udin dia bukan membanggakan ayah, ibunya atau gurunya, tetapi dia membanggakan bibinya. Kenapa bibinya dia banggakan? Yang pertama alasannya very healthy, sangat sehat. Kemudian dia juga bilang jarang sakit. Dan kemudian walaupun usianya 40 tahun, her skin, kulitnya masih halus. Wajahnya masih kelihatan muda dan cantik. Kemudian, walaupun dia memiliki sepeda motor, dia tetap berjalan kaki menuju tempat kerjanya. Dan dia juga, she exercises almost every day. Dia juga berlatih hampir setiap hari. Kemudian conversation yang terakhir di situ ada Siti ya. Siapa yang dia banggakan? Siti itu membanggakan siapa? Apakah ayahnya, ibunya, bibinya, atau gurunya? Sekarang kita lihat bersama-sama. I love my cat Manis. Saya menyayangi kucingku Manis. Ternyata dia bukan membanggakan ayah, ibunya, gurunya, atau bibinya, tetapi dia membanggakan kucingnya yang bernama Manis. She makes me happy. Dia membuatku bahagia. When I tickle her, ketika aku menggelitiknya, biasanya kan kalau ada kucing digelitik ya. She rolls around and taps her paw on my hand. Dia itu berguling-guling, she roll around. Jadi ketika saya gelitik, dia berguling-guling. And taps her paw on my hand. Dan dia mengetuk cakarnya on my hand di tanganku. I like the feeling. Saya suka akan dia. Saya suka perasaannya. Maksudnya ketika seperti itu saya melihatnya dengan senang. She has 3 colors. Dia itu memiliki 3 warna. White, yellow, and black. Putih, kuning, dan hitam. She often lies on my feet. Dia sering berbaring di kakiku. When I study, ketika aku belajar, or watch TV, atau melihat TV. Sometimes she sleeps in my bed with me. Kadang-kadang dia itu tidur di kasurku. Or on my feet, atau berada di kakiku. It feels warm. Ini rasanya hangat.
Nah, di sini ternyata Siti itu tidak membanggakan seseorang, tapi ternyata di sini Siti membanggakan hewannya yang bernama Manis, yaitu hewan kucing. Kenapa dia membanggakan kucing? Nah, di sini ada beberapa alasannya. Yang pertama, she makes me happy. Dia telah membuatku bahagia. Kemudian yang kedua, ketika aku menggelitiknya, dia itu akan berguling-guling dan akan mengetuk cakarnya di tanganku. Kemudian dia punya 3 warna, yaitu putih, kuning, dan hitam. Kemudian she often lies on my feet. Dia sering berbaring di kakiku. Kemudian sometimes, kadang-kadang, dia tidur di tempat tidurku. Dan itu berada di kakiku. Dan rasanya ketika kucing itu berada di kakiku, rasanya adalah hangat. Kemudian kita lanjutkan pada halaman 162, di situ ada tugas kalian ya, ada collecting information atau mengumpulkan informasi. Nah, ini tugasnya seperti apa? Coba kita lihat di situ ada perintahnya. We will list the states. Kita akan mengelis, kita akan menuliskan pernyataan-pernyataan and activities dan aktivitas of a person or thing stated by each speaker. Kita akan menuliskan aktivitas ataupun pernyataan apa aja dari orang ataupun benda yang sudah diucapkan dari orang-orang tersebut. Baik itu dari Udin, Edo, Dayu, Siti, dan yang lain-lainnya. To make a good description about him or her. Untuk membuat deskripsi yang baik dengan mereka atau tentang mereka. Jadi nanti kalian bisa melihat pada teks yang ada di atas. Seperti apakah atau kenapa dia membanggakan orang tersebut, kenapa dia membanggakan hewan tersebut, alasanmu apa? Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat aja ya contohnya, biar nanti kalian lebih mudah. Kita lihat dulu contohnya. Contohnya nomor 1. Udin is saying that his father is a good man. Udin mengatakan bahwasanya ayahnya itu adalah laki-laki yang baik. Because, kenapa atau alasannya apa? Yang pertama, he love his family. Dia menyukai keluarganya. Kemudian yang kedua, he doesn't get angry easily. Dia tidak gampang atau dia tidak mudah marah. Kemudian, he talk to his children about many things. Dia berbicara terhadap anak-anak mereka mengenai beberapa hal atau banyak hal. Kemudian alasan berikutnya, he and his mother often go out together to enjoy the evening. Dia dan ibunya sering pergi keluar bersama-sama untuk menikmati malam. Dan yang terakhir, he is friendly to the neighbors. Dia itu ramah terhadap tetangga-tetangganya. Nah, itu adalah contoh pada nomor 1. Kemudian tugas kalian yaitu pada nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang pertama adalah Lina, yang kedua Dayu, keempat Edo, kemudian Benny, dan yang terakhir Siti. Oke, kita akan menjawab bersama-sama ya. Sekarang nomor 2. Lina is saying that his father is a good man because bla bla bla. Lina mengatakan bahwasanya ayahnya adalah laki-laki yang baik. Because, karena, kenapa? Nah, sekarang kita lihat pada teksnya, yaitu pada teks halaman 160. Di situ kamu lihat Lina. Sudah ketemu? Nah, di situ ada mbak-mbak yang bernama Lina. Kita lihat di situ. Sudah kan? Nah, di situ ada my father. Dia kan juga membanggakan ayahnya kan? My father is a good man. Kenapa alasannya? Alasan yang pertama, he is friendly. Itu yang pertama. Dia ramah. Yang kedua, he knows almost everybody in the neighborhood. Dia mengetahui hampir setiap orang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, he always goes to the neighborhood's meeting. Dia selalu pergi ke acara atau pertemuan tetangga sekitar, pertemuan lingkungan sekitar. Kemudian yang keempat, he's never absent from the cleaning day. Tidak pernah absen dari kerja bakti. Yang kelima, he is a good volleyball player. Dia pemain bola voli yang bagus. Yang keenam, he plays volleyball with our neighbors in the community center every Saturday. Dia bermain bola voli dengan tetangga-tetangganya di pusat komunitas setiap hari Sabtu.
itu. Itu adalah jawaban dari Miss Lina, dari Mbak Lina nomor 2. Kemudian nomor 3. Dayu loves her mom because Dayu menyayangi ibunya. Kenapa? Alasannya apa? Sekarang kita lihat di situ Dayu. Dayu ada pada halaman 160 ya. Nah, di situ kan ada I love my mom very much. Saya menyayangi ibunya. Alasannya apa? Yang pertama, she is an elementary school teacher. Dia adalah guru di SD. Yang kedua, she is very patient. Dia adalah sangat sabar. Yang ketiga, she is never angry. Tidak pernah marah. Yang keempat, she always smiles and never complain. Dia selalu tersenyum dan tidak pernah komplain. Yang kelima, my mom is my best friend atau she is my best friend. Dia adalah teman terbaikku. Kemudian yang keenam, she can sing. Dia dapat bernyanyi. Kemudian yang terakhir, she has a beautiful voice. Dia memiliki suara yang indah. Kemudian nomor 4. Edo is proud of his English teacher because Edo itu bangga dengan guru bahasa Inggrisnya. Alasannya kenapa? Kita lihat halaman berikutnya ya, di halaman 161. Di situ ada Edo. Nah, I am proud of my English teacher because alasannya apa? Yang pertama, she is smart. Dia itu smart and very friendly dan sangat ramah. Yang kedua, her English is very good and very clear. Bahasa Inggrisnya sangat bagus dan sangat jelas. Yang ketiga, she speaks English to us and we speak English to her too. Dia berbicara kepada kita bahasa Inggris dan kita juga berbicara dengannya pakai bahasa Inggris. She often read us good stories from different part of Indonesia. Dia sering membacakan cerita-cerita yang bagus dari beberapa bagian Indonesia. Dan yang kelima adalah she knows many stories from other country. Dia mengetahui banyak cerita dari negara-negara yang lainnya. Then number 5, Benny thinks that her Aunt Dina is a good example because Benny berpikir bahwasanya bibinya Dina itu adalah contoh yang bagus. Because karena apa dia bilang kalau bibinya itu adalah contoh yang bagus? Karena yang pertama, dilihat ya di halaman 161, di situ ada Udin. Udinnya bilang Aunt Dina is very healthy karena alasannya yang pertama, bibinya itu adalah very healthy, sangat sehat. She is rarely sick. Yang kedua, rarely sick, jarang sakit. Kemudian yang ketiga, her skin is smooth. Walaupun usianya 40, kulitnya tetap halus. And her face all looks young and beautiful. Dan wajahnya selalu kelihatan muda dan cantik. Kemudian, she exercise almost every day. Dia berlatih hampir setiap hari. Kemudian, she works at a bank. Dia bekerja di bank. Kemudian, walaupun dia itu punya sepeda motor, although she has a motorcycle, she goes to work on foot. Walaupun dia punya sepeda motor, dia pergi ke tempat kerja masih dengan berjalan kaki. Dan yang terakhir nomor 6, di situ ada Siti. Siti love his cat Manis because Siti menyukai kucingnya yang bernama Manis. Because dengan alasan atau sebab dia menyukainya karena apa? Kita lihat lagi di halaman 161 yang paling bawah. Di situ ada tulisan I love my cat Manis. Nah, alasannya apa? Yang pertama, she makes me happy. Dia membuatku senang. Kemudian yang kedua, when I take her, she roll around and tap her paw on my hand. Ketika saya menggelitiknya, dia itu berguling-guling dan mengetuk cakarnya pada tanganku. Kemudian yang ketiga, she has 3 colors, white, yellow, and black. Dia memiliki 3 warna, putih, kuning, dan hitam. Kemudian yang keempat, alasan yang keempat, she often lies on my feet when I study or watch TV. Dia sering berbaring di kakiku ketika aku belajar ataupun melihat TV. Kemudian di situ dia juga bilang, saya bangganya kepadanya karena apa? Sometimes she sleep on my bed with me on my feet. It feel warm. Ketika kucing itu tidur di kasurku bersamaku dan dia tidur di kakiku, maka itu rasanya hangat.
Nah, itu tadi video kita mengenai to show my pride of them atau untuk menunjukkan kebanggaan kita terhadap mereka pada halaman 160 sampai halaman 162. Dan tadi untuk collecting information, untuk tugasnya kita sudah membahas dan sudah kita bahas jawabannya, sudah saya sampaikan jawabannya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.